Sini saya akan menjelaskan materi perubahan keadaan dan perpindahan panas. Tujuan: 1. Menentukan kalor penguapan air. 2. Menghitung jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah es, air, dan uap pada suhu tertentu. 3. Dapat menjelaskan mengapa padatan morf tidak memiliki kalor fusi. 4. Dapat membedakan 3 cara perpindahan kalor. 5. Dapat menghubungkan warna suatu benda dengan kemampuannya untuk menyerap dan melancarkan radiasi termal. 6. Dapat mengidentifikasi metode utama perpindahan panas yang terlibat dalam berbagai situasi. Bab 1. Meleleh. Panas fusi. Titik beku air adalah 0 Celcius. Pada suhu ini, air dapat berubah wujud cair atau es padat. Jumlah energi internal menentukan di mana air akan berada. Jika tidak menambahkan panas pada es yang berada pada titik beku atau titik leleh yang merupakan hal yang sama, es akan menjadi air pada suhu yang sama. Jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram es pada suhu 0 Celcius menjadi 1 gram air pada suhu 0 Celcius adalah 10 kalori. Ini disebut panas atau fusi air. Zat-zat ini umumnya memiliki kalor lembur yang lebih rendah daripada air. 2. Kristal. Dalam padatan kristal atau jenis yang telah kita bahas, atom-atom ditahan pada pola yang pasti oleh gaya yang diberikan oleh molekul-molekul yang berdekatan. Karena pola susunan molekul yang sama diulang seluruh bagian padatan, ikatan yang menahan suatu molekul yang di tempatnya mirip dengan ikatan yang menahan molekul lainnya. Saat benda padat dipanaskan, molekul-molekul bergetar dengan lebih banyak energi dan pada suatu energi tambahan akan mulai memutuskan ikatannya. Energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan ini adalah panas fusi. 3. Penguapan panas. Jika kita mulai dengan air pada suhu kamar sekitar 20 Celcius dan menambah panas, setiap kalor panas akan meningkatkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian ketika air mencapai 100 derajat Celcius, air tidak akan meningkat lebih jauh suhu, tetapi akan memulai mendidih. Mendidih adalah proses di mana air berubah menjadi bentuk gas uap air. Bentuk 1 gram air pada suhu 100 Celcius menjadi uap air pada suhu 100 Celcius membutuhkan 540 kalori panas. Keempat, perpindahan panas konduksi. Jika kita menempelkan ujung poker ke dalam api, akan memegang ujung yang lain. Ketika akan segera merasakan ujung poker yang lebih panas, panas ditransfer dari ujung yang panas ke ujung yang dingin dengan metode konduksi. Bayangkan molekul-molekul di ujung poker yang panas bergetar dengan cepat sementara molekul-molekul di ujung yang dingin bergetar lebih hemat karena adanya gaya di antara molekul tersebut. Molekul yang bergetar dengan cepat akan mentransfer sebagian energi getaran ke tangannya yang lebih lambat. 5. Konveksi. Konveksi metode utama yang digunakan untuk memindahkan panas melalui fluida. Dalam pergerakan panas melalui perpindahan molekul fluida itu sendiri. Ketika suatu zat menjadi lebih hangat, zat tersebut akan mengembang. Ketika benda padat melakukan hal ini, molekul-molekul harus tetap berada pada posisi relatif. Setiap pemuaian bagian dari cair atau gas menyebabkan bagian dari zat tersebut
menjadi kurang padat dibandingkan sekelilingnya. Seketika bagian dari cairan menjadi kurang padat daripada cairan sekitarnya, maka cairan tersebut akan naik. 6. Radiasi. Panas dapat dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain melalui radiasi. Setiap benda secara konstan menyerap dan melancarkan radiasi, tetapi kita tidak menyadarinya, sehingga benda tersebut cukup panas untuk melancarkan radiasi termal, yang membuat kulit kita sensitif. Radiasi panas atau inframerah bersifat elektromagnetik dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Radiasi panas mudah dirasakan di depan api lampu panas atau bahkan di dekat bola lampu biasa. Contoh penyerapan terbaik dan mereka itu dan karena itu radiator terbaik adalah benda berwarna hitam. Benda yang menemukan permukaannya mengkilap dan berwarna kepekaan menyerap atau memancarkan radiasi secara efektif. Referensi berikut adalah buku referensi. Sekian dan terima kasih.